Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus shalihin kafarah wa dzikrul mauti sadaqah wa dzikrul qabri minal jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita bersama dalam kulumul wajah. Kita bahasa Ibu Baik pada malam hari ini yang mana memperingati haul daripada orang tuanya, yaitu yang bernama hajatnya Asyahlah Nasibin. Dan sekaligus tiga yang kita hauli, dan selanjutnya kita pas daripada bulan haul Allah yang menanggung kita memperingati haul daripada Allah yang menanggung kita, yaitu urusan kumpul dan haul daripada haji Tuhmi bin Alailah. Nah, jadi tiga pada hari ini yang kita hauli, dan sekaligus niat daripada Sayyidul Bait Alhamdulillah, yaitu kita bacakan hikayat penakib daripada Allah yang guru kita guru sekumpul. Nah, jadi mudah-mudahan yang berkat kita bersama membaca hikayat penakib daripada Allah yang guru kita ini, mudah-mudahan menambah-nambah kecintaan kita kepada beliau, menambah-nambah kecintaan kita kepada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena di antara tujuan kita membaca hikayat manaqib aulia Allah itu, yaitu tujuannya ada 4. Pertama yaitu supaya menambah-nambah kecintaan kita kepada aulia Allah dan orang-orang saleh. Dan yang kedua yaitu supaya menjadi pelajaran lawan diri kita masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kita dapat menghinakan akan diri kita. Dan yang keempat yaitu kita mengharap mudahan kita mendapat rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat kemuliaan daripada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu, maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup guru sekumpul radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru sekumpul beliau adalah seorang yang sangat alim, lagi mengamalkan ilmunya, seorang arifillah, seorang saleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat ilmu tarekat dan ilmu hakikat, seorang ulama yang dimasukkan Allah di masanya. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf
bin Muhammad Sa'ad bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Khalid Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersama dengan 11 Februari 1942 Miladiyah di kampung Tumbunggirang, Sabarang, Martapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Beliau seorang yang sangat bakti kepada orang tua. Sehingga sewaktu orang tuanya sakit 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau merawat dan menjaganya dengan seksama. Jadi yang kita ambil sifat daripada orang wali, sifat daripada orang saleh, pastilah sudah mereka kebanyakannya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita melihat dengan hikayat Allah yang guru kita luar biasa sini, kebaktiannya, ketaatannya kepada orang tuanya. Pada waktu orangnya sakit 1 jam pun beliau tidak pernah memisahinya. Jadi mudah-mudahan kita berharap, mudah kita kawal menolongnya. Mumpung masih ada orang tua kita, apalagi seumpamanya orang tua kita sudah Tuhan seumpamanya. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita tersebut. Kenapa? Karena nilai daripada orang tua kita itu luar biasa. Pada kalau kita mengisahkannya daripada kelebihan daripada yang kita perbuat daripada orang tua kita. Jangankan kita berbuat baik dan sebagainya, hingga kita memandang kepada wajahnya orang tua kita tersebut, ma min rajulin yad'u ila walidayhi najaratan najra rahmatin qadaballahu lahu hajatan maqbulatan wa mahruratan jannah. Ma min rajulin, barang siapa aja Nabi kita daripada seorang laki-laki memandang kepada wajah orang tuanya najra rahmatin, akan pandangan kasih sayang. Qadaballahu lahu, Allah catat pandangannya itu tadi. Qadaballahu lahu, Allah catat pandangannya itu sebagaimana berhaji. Dan hajinya itu makbulatan wa mabruratan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa yang kita memandanginya. Kita naik haji ada dan wali menjamin kita apakah ibadah haji kita diterima oleh Allah, ada dan wali menjaminnya. Tapi kita dengan memandang kepada wajah orang tua kita dapat nilai haji kita. Mudah-mudahan dengan berkat masih ada orang tua kita itu kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua kita. Kita tidak disebut berhasil lagi kita, ada disebut sukses lagi kita mendidik anak apabila kita pada waktu sakit kalau kita sudah tiada pada dunia ini, mereka ada ingat lagi lawan kita, ada dipadakan berhasil. Dipadakan orang berhasil itu mendidik anak apabila kita pada waktu sakit, apabila kita sudah tiada nanti, mereka siap berada di samping kita, menjaga kita. Tapi kalau kita mengisahkan daripada orang tua kita yang sudah tiada, mumpung
pada malam ini malam apa? Malam Jumat. Jadi dua orang hari apabila hari Jumat malam Jumat pagi sudah sore yang keluar rumah lagi gitulah orang hari nak itu sesuai aja. Apa disebutkan di sana kita namun jangan salah asbul kebiah namun jangan salah di sana dikisahkan. Setiap malam Jumat, setiap hari Jumat pada bulan Rajab, setiap pada malam itu Sya'ban, setiap pada malam dua hari raya, pada dua hari raya, di sana disebutkan orang-orang yang sudah mendahului daripada kita, mungkin orang tua kita, mungkin keluarga kita, mungkin hayatun ini kita, yang sudah mendahului daripada kita, mereka itu keluar daripada kubur mereka, diberi jatah oleh Allah untuk mendatangi ke rumah keluarga mereka masing-masing. Dan diberi jatah oleh Allah disebutkan di sana, yaitu sebatas muharab itu. Di situ mereka untuk apa mereka datang? Minta hadiahi, minta sedekahi min kitabillah, daripada kitab Allah, yakni Al-Quran. Alhamdulillah naik ini di bawah pintu tadi didengarinya dalam rumah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Nausikumnya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku 'ala kulli syai'in qadir. Nausikum idza waqa'atil waqi'ah. Laysa liwaqa'atiha kadhibah. Qabidatur rafi'ah. Nausikumnya salat hadiah dan lain sebagainya, mengerjakan yang baik-baik. Angkat tangan yang datang dari angkat tangan. Kemudian setelah mengangkat tangan tadi mengangkat tangan tadi, kemudian lalu keluarlah dari mulut mereka kata-kata yang baik, doa-doa yang baik. Jika didoakannya orang yang menghuni rumah itu dengan doa keberkahan, dengan doa kebaikan. Nah, sehingga tinggallah orang yang di rumah itu keadaan hidupnya selalu dalam keberkahan, yang berkat daripada doa-doa orang yang sudah mandiri daripada kita. Mudah-mudahan nanti berkat kita berkumpul pada malam hari ini luar biasa. Allah yarhamhu, kita mendidik, kita membimbing kita, kadang-kadang jasmani saja, rohani mesti dididik lawan kita berantakan. Tapi sebaliknya hikayat di sana, apabila kita ampun rumah tadi kadang ingat lagi lawan mereka, asyik lawan kehidupan duniawi, kadang ingat lagi, maka mereka membalikan tangan mereka berhikayat di sana. Diberikan tangan mereka, kemudian maka menangislah mereka, menunduk kepala mereka menangis. Dan akhirnya mereka berucap, wahai orang yang mendiami rumahku, wahai orang yang menghuni rumahku, ada ingat lagi kaitan pada waktu hidup di dunia dulu lawan aku pujiannya. Lalu didoakan, diulah doa-doa yang kepidikannya, doa-doa yang ada berkah, doa-doa yang kesakitan. Sehingga timbullah orang yang penghuni rumah itu hidupnya selalu ada keberkahan. Sehingga artinya napa punya orang hari itu hidupnya itu istilah katanya itu harus terus. Ada tuh apa lagi? Gawe terus aja. Kenapa? Karena keberkahan dari hidupnya hilang sudah. Ada topik saya lagi orang ngajak kebaikan, ada apa lagi sudah. Ada lagi dipandang pada sudah hilang keberkahan daripada umurnya, usahanya, ajak begitu tuh kerja remnya lagi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat kita bersama membaca ikan Allah yang rahmat kita, ini semuanya menjadi pelajaran lawan jadi kita bertahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guru sekumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim lagi mengamalkan ilmunya, seorang alim billah.
seorang saleh yang tenggelam dalam cinta Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang ikut antara nasihat tarekat dan hakikat, seorang ulama yang masukkan Allah di masanya. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Sa'fan bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Muti Khalif bin Khalifah Hasanuddin bin Ulana Syekh Muhammad Hasan Bajir radhiyallahu an. Ibunya bernama Hajar Masjid binti Haji Mulia bin Muhammad radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersama dengan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Bukit Hiram seberang Malakapura. Waktu kecil beliau yang berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang yang mendisiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai tanam pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Dia seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua. Sehingga sewaktu orang tuanya sakit, satu jam pun tidak pernah beliau misahinya dan selalu ada di samping merawat dan menjaganya dengan seksama. Beliau belajar mengajar Quran dimulainya sejak berumur 5 tahun. Untuk memenuhi keperluan tersebut, orang tuanya meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengajar Quran. Habis salat maghrib berjamaah, beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap kali berangkat mengaji, beliau selalu disuruh orang tuanya membuat satu tutul kecil minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai dari payah gurunya, yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Ratun Tengah selama 2 tahun. Guru yang mengajar di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muiz dan Guru Muhammad Zaini Omar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajarnya cuma 2 jam sehari yang dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Madrasah tersebut bernama Sabulah Islam Karatun Cabang Darussalam yang dikepalai oleh Tuan Guru Samaduliyah. Sekitar tahun 1950 Miladiah, beliau mulai masuk sekolah di Madrasah Darussalam dan beliau lulus pada tahun 1961 Miladiah. Guru-guru beliau yang mengajari di Madrasah Darussalam di tingkat tahdiri, Guru Sulaiman, Guru Al-Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahdi Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaid, Guru Haji Muhammad Rafi'i, Guru Sahlan. Di tiga sanawiyah, Guru Husain Dahlan, Guru Salman Yusuf, Guru Haji Anwar Sarani Arif, Guru Haji Husain Qadri, Guru Haji Salim Ma'ruf, Guru Haji Salman Mulia, dan Guru Haji Salman Jalil radhiyallahu anhu. Guru-guru beliau di bidang Al-Quran dan Tajwid: Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Anwar Sarani Arif, Al-Alim Al-Fadil Haji Nasrul Tahir, dan Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Aini Kandangan. Guru-guru beliau khusus di bidang ilmu tasawuf dan suluk: Al-Alim Al-Alamah Hasyim Muhammad Salwani Abdan, Al-Alim Al-Alamah Haji Falak Bogor, dan Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad Amin Al-Qutubi. Setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri dengan sanad, terutama dalam bidang fikih, hadis, wirid, dan tarekat. Beliau mengambil ijazah di At-Tariqat Adrisiyah kepada Syekh Muhammad Salawati Abdan dan Syekh Muhammad bin Ali Al-Hasan dan Syekh Muhammad Yasin Al-Badani. Semuanya dengan sanad mutasil kepada Imam Al-Qutb Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasan. Beliau juga mengambil ijazah dari Tariqat Adrisiyah dan Tariqat As-Samadiyah kepada Syekh Muhammad Salawati Abdan dengan sanad mutasil kepada Imam Abdullah Idrus dan Syekh Muhammad bin Abdul Halim As-Samad. Dan beliau juga mengambil ijazah dari Khairat dan Muta'al-Madih Al-Mubarakah kepada Syekh Muhammad Samanuliyah dengan sanad mutasil kepada penyusun keduanya. Dan lagi di antara guru-guru beliau yang memberi ijazah sanad adalah Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi, Syekh Hasan Masyar, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Setengah daripada perkataan beliau, Allah yarham,
Jangan terlalu banyak berkawan. Dari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Allah dan yang selalu menasihati kamu. Jangan berjalan kepada yang tidak penting. Jangan bercakap-cakap yang tidak berguna. Jangan makan di rumah orang yang kikir. Jangan mengeluh orang baik kelakuannya atau pakaiannya atau suaranya dan lain-lainnya. Rasakan olehmu terhadap orang beriman bersaudara. Ingatkan Nabi Muhammad SAW perbuatan kita. Ingatkan kita ini dijadikan dari tangan. Hikmah mengucap salam dan berjabatan tangan. Artinya kita tidak mengganggu akan orang muslim. Hikmah mengucap salawat untuk menerangi diri kita sendiri. Cara marah kepada manusia yang berbuat maksiat, hati kita mendoakan. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat. Sekalipun mata kita atau muka kita seperti orang marah. Paling penting akhlak aulia Allah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah Ta'ala, baik manusia ataupun binatang. Amal diterima beriringan kesenangan hati di waktu mengerjakan atau pada waktu mengerjakan atau sesudah mengerjakan. Ada orang yang hati baik, bermimpi dengan orang baik atau saleh. Cara bergaul kata orang muda dengan orang tua sampai yang Tuhan banyak beramal. Kata orang tua dengan orang muda ikan muda dan orang berbuat maksiat. Kata orang kaya dengan orang fakir ikan fakir tidak banyak hisab. Kata orang fakir dengan orang kaya ikan kaya kawa banyak bersedekah. Rasulullah ya Rabbillah wa yasma'u billah, artinya Rasulullah melihat dan mendengar segala pekerjaan makhluk. Hikmah Nabi Muhammad melihat dan mendengar segala perbuatan makhluk, yaitu supaya kita berhati-hati dan ingat akan Nabi Muhammad. Ingatkan bahwa Nabi Muhammad menyintar kita. Selama kita ingat kepada Nabi Muhammad menyintar kita, selama itu bertambah nur kita. Tidak usah kalian alam kalau tidak dengan Nabi Muhammad. Tiap-tiap sesuatu adu-adu Nabi Muhammad. Jika jangan mengganggu makhluk, karena jika mengganggu makhluk berarti kita mengajai setan. Kita bergerak dan berdiam dan bertimis wujud dan menggerakkan dan mendiamkan. Sesuatu pekerjaan jangan dikerjakan sebelum tahu ilmunya. Seluruh amal kebaikan Tuhan rela dan seluruh amal kejahatan Tuhan murka. Orang mengganggu kita berarti membersihkan dosa kita atau menaikkan derajat kita dan menyuruh kita menghadap Tuhan saja. Tugas utak mengenal Allah dan bertimis wujud. Tugas hati kasih dengan Tuhan. Tugas anggota Tuhan jangan mengganggu orang. Barang siapa hendak jangan terganggu di padang mahsyar dan di dalam kubur serta di hari kiamat, hendaklah jangan mengganggu makhluk. Allahu Akbar, biasa ya. Akhlak Allah yarhamku kita berusaha mendidik, membimbing lawan kita. Mudahan kita ada kawabahnya sakalumit berang ialah kalau kita mengamalakannya, pokoknya hati kita itu aja yang kita jaga. Mudahan melihat orang itu yang lebih baik daripada kita. Ada hikayat orang alim lawan orang jahil bertamuan. Jadi orang alim ini melihat si jahil ini, orang jahil ini berdapat lawan orang alim ini, orang yang jahil ini memuliakan lawan orang alim tersebut. Sedangkan orang alim ini tidur menghinakan. Dengan sebab hatinya menghinakan lawan orang yang jahil itu tadi, langsung diangkat oleh Allah kemuliaannya. Diambil oleh Allah, dicabut kemuliaannya. Sehingga orang alim tersebut ada dari kemuliaannya insyaAllah. Memang masih memang di sisi mulia orang itu orang mulia, tapi insyaAllah ada lagi diambil, diangkat oleh Allah kemuliaannya. Sedangkan seorang jahil itu tadi dengan sebab dia memuliakan orang alim itu tadi diangkat oleh Allah. Jadilah dia itu jadi orang yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan Allah menjadikannya orang mulia, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baca Nabi kita at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang yang sudah taubat daripada dosanya, sama orang itu ada berdosanya. Mudah kita termasuk orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kita pada waktu pengajian Allah yang guru kita guru Zuhdiyah mengadakan kelebihan kita membaca istighfar sini. Ujar sini apabila kita membaca istighfar 27 kali kita baca istighfar di sini.
Rasanya namun ada salah pada waktu itu Allah yang guru kita itu pada waktu belajar kita pula satu salib rasanya jangan salah pada waktu itu menyampaikan itu. Nah ini untungnya kita Allah menjadikan orang saleh, Allah menjadikan wali-wali Allah kesan kita. Nah ya terima. Mudahnya kita dapat berkah mereka. Amin amin Allah ya Rabbal alamin. Apabila kita di sini membaca istighfar 27 kali. Dan di hati kita itu di sini pada waktu membaca istighfar itu di sini di hati kita itu orang itu di sini tidak berdosa pada waktu kita istighfar di sini. Di hati kita pada waktu kita beristighfar orang itu tidak berdosa. Kita ini yang berdosa di sini. Apa kelebihannya di sini? Kelebihannya termasuk tergolong daripada para wali. Allah Akbar. Mama punya kali ya. Dengan berkat Allah yang guru kita luar biasa, guru kita itu mendidik lawan kita. Dan disebutkan oleh Sidi pada waktu itu yaitu wali Abdul ya Sidi. Dan mudah-mudahan kita tahu mengamalkannya. Dan mengamalkannya itu apa? Mengamalkannya ada Sidi. Sesudah sembahyang subuh ya Sidi 27 kali. Dan mudah-mudahan kita tahu mengamalkan ini daripada Allah yang guru kita. Untuk dia pada malam resmi bayangkan. Nah ini untungnya kita bisa guru seperti itulah luar biasa mereka itu dan kita dapat berkah syafaat mereka. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setengah daripada perkataan beliau mengatakan itu hendak menjadikan bagus. Kalau ada bagusnya adalah umat abah ya. Jaga hati lawan anak jangan sakiti, jangan marah. Jaga untung lawan anak jangan kasar. Perhatilah kasih sayang dan untung lamah lembut terhadap anak buah. Tapi kalau yang merawat itu ahli ngomong, ini saya anaknya pun ahli ngomong. Ini semua daripada kesalahan yang merawat. Harus yang merawat ini jangan ahli ngomong. Kenapa jadi merawatnya disalah? Karena ada sini jahil, ada tahu, ada sini ada belajar. Bagaimana agama menyuruh merawat anak. Jadi semua itu kesalahan dari orang tuanya. Agama sudah merintahkan begitu, kenapa jadi kadang melaksanakan perintahnya? Kemudian teman-temannya selalu ingin membawa dan mendidik anak-anak itu yang satu bawa ke kanan, yang satu bawa ke kiri. Oleh sebab itu, tatkala dia sudah bisa berkawan-kawan, harus dijagalah kawannya ini. Kalau kawannya itu kan tujuh umum, anak kita sampai tak guring, dia sini main jauh. Tapi kalau kawannya itu kan tujuh baca salawat, maka anak kita insya Allah menjadi ahli kasabah, menjadi ahli salawat. Kalau kawannya ahli qasidah, maka anak kita menjadi ahli qasidah. Tapi kalau kawannya ahli bernyanyi, maka anak kita menjadi raja tanggung nyanyi. Jadi terserah kawannya. Jadi jaga anak itu ikantunglah ya sini Allah. Jangan sampai makan minumnya haram-haram, apalagi modelnya haram, makanan minuman. Pakaian, kemudian pulang untungannya dan bandanya ada di kampung yang haram. Baik kemudahan, baik napa-napa aja. Wajah ini orang kafir sudah tahu benar, sudah nakal usahakan umat Islam di sini digawinya, kita ada sadar dari sini. Setelah daripada wasiat Allah yang guru kita hormati oleh wakan ulama dan baikkan kamu terhadap orang Islam dan murahkan hatimu dan murahkan hartamu dan maniskan mukamu terhadap orang lain. Dan jangan engkau menyakiti akan orang lain, mengisi badannya atau hatinya, dan mudahkan hatimu memaafkan kesalahan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan jangan engkau bermusuh-musuhan sesama umat Islam, dan jangan hatimu tamak kepada orang lain, dan berpeganglah hatimu kepada Allah Ta'ala di dalam mengabulkan segala sekalian hajatmu. Dan yakinkan hatimu bahwa keselamatan itu terletak pada yang benar. Dan jangan engkau merasa lebih baik daripada orang lain, meskipun dia adalah orang kafir. Dan jangan engkau menggaduhi orang yang adu asa dan orang yang iri dengki kepadamu. Berikan serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita malam hari termasuk orangnya ujung-ujung kita lawan Aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujung kita lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita pada malam hari ini pada bulan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita
yang mana pada malam hari ada malam penuh kemuliaan, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan kasih sayang Allah, malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan maghfirah keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan berkat ini kita termasuk orang yang ujung-ujung kita kepada aulia Allah, kita kepada Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapat cintanya Allah. Itu harapan kita semata. Jadi ujar ulama, apabila kita hendak mendapat cinta Allah itu ada 5 yang harus kita kerjakan. Sebuting yang harus kita tinggalkan, namun kita bujur-bujur hendak mendapat cinta Allah. Qala ulama, ujar ulama, adabul faraid wa iktarul nawafil. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan menunaikan ibadah yang wajib dan memperbanyak ibadah yang sunnah. Jadi udah ada kawan doa malakarnya lah. Jadi artinya kita ini mengaku aja sudah. Jangan banyak tadi kita apabila kita membaca, mendengar hikayat orang soleh, hikayat aulia Allah, tertutup seberatan kita menghinakan diri kita. Makanya kita ini istilahnya tadi bang orang jahil tadi bang, istilahnya ibadah yang wajib jangan sunatnya, ibadah yang wajibnya aja kita banyak ketinggalan sudah. Nah, namun awak wala yang baik itu namun kau sama-sama kita lah. Kemudian ini semuanya menjadi nasihat jalan dari mulut kita sama-sama kita. Ibadah yang wajib dahulu kita banyak ketinggalan, kita soalnya umpamanya kata pira menggawi. Ya mulai saat ini kita menggawi ibadah yang wajib, apabila tuntung menggawi ibadah yang wajib. Disambung pulang kita menggawi qadaan. Minum adaannya itu yang mudah awak kita. Kenapa? Karena kita mampu banyak ketinggalan yang dulu sudah ya. Dan sekarang ini kan kita panjang lagi. Itu belum malu aja kalau kita manusiawi dari apalagi hidup ini sekarang ini sudah tantangan zaman luar biasa sudah. Jadi artinya yang menggoda lawan itu luar biasa. Jadi sudah yang lalu telah sudah yang diingat lagi itu akan datang ya kita perbaikilah. Maka jadi khairun nasi man tala umruhu wa hasunah amaluh jadi kita. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh jadi kita. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya jangan kita, tapi semakin baik perbuatannya, semakin baik amal ibadahnya. Dan sejahat-jahat manusia orang yang panjang umurnya juga, tapi semakin baik perbuatannya jangan kita. Dan jadi mudah-mudahan kita termasuk tadi kita mengaku aja lah. Dan jadi jangan begini bagi kita yang dapat cinta Allah, kemudian kita kawat menggawi ini. Yang kedua apa? Yang kedua, bisa disebutkan ujar ulama hubbul awliya wassalihin. Kita sudah mengaku ini ada kayak orang wali sudah jauh benar ya malu kita. Orang saleh juga sudah jauh benar kita. Cinta barang kita. Cinta kepada awliya Allah dan orang saleh kita cinta kepada mereka. Tanpa tanda bukti cinta kita kepada mereka. Yang kita mengandalkan gambar kita, gambar guru kita Allah yang mengurus kumpul, gambar-gambar orang saleh. Bahkan di sana disebutkan kita mengandalkan meletakkan gambar daripada orang saleh, gambar daripada aulia Allah itu semuanya mendatangkan keberkahan. Dan disebutkan di sana, kemudian salah di dalam kitab Al-Salam, disebutkan surat Al-Fatihah kita mengandalkan gambar aulia Allah. Kita melihat sudah Allah yang rahmat daripada Allah yang hamdulillah kita luar biasa ya lah. Benar jadi kita masih melihatkan keramat sidik yang rumah kebakaran, gambar sidik ada anak ada sebagainya banyaknya keramat sidik Allah Akbar. Mudah-mudahan semuanya menambah keyakinan kita. Dan yang ketiga apa? Namun kita hendak dapat cinta Allah. Dan ketiga yaitu nusbul muslimin. Jadi muslim artinya berkehendak baik sesama kepada sesama kita orang Islam. Jadi melihat orang itu pakai apa kita ini supaya kawan pun baik. Itu akhlak daripada orang saleh. Itu akhlak daripada Allah yang guru kita. Luar biasa guru kita makan sesuai dari yang didapat yang menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian golongan keempat apa? Yaitu tawadhu, sifat rendah hati. Ada sombong, memandang kepada orang-orang itu yang lebih mulia, kita ini yang hina. Apabila kita tanda daripada salah satu orang yang bersifat tawadhu, yaitu mau menghargai daripada pendapat orang lain, itu tanda daripada orang bersifat tawadhu, tanda hati, ada sombong. Dengan sebab itu tadilah seorang itu dimuliakan oleh Allah derajat, ya. Itu orang saleh, orang wali itu juga sifatnya. Kemudian pulang apa? Yang kelima, yaitu hukum ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimihi wa jahilihi wa fasidihi. Jadi kita disuruh cinta kepada ahli baitnya Rasulullah, al-habaib. Disuruh kita mencinta mereka, baik yang alimnya, baik yang jahilnya, baik yang fasik. Ada pandang siapa pun kita cinta kepada mereka tersebut. Kemudian sebutin yang harus kita tinggalkan. Kalau kita hendak betul-betul mendapat daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Yaitu sulmul ibad. Jadi kepada sesama manusia. Artinya kita hidup ini supaya apa kita usahakan jangan sampai ada kita hidup ini terpelampang kepada sesama kita. Itu dia yang kita jaga. Dan kalau kita menjaga ini, insya Allah kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat daripada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita bersama-sama membaca, mendengar hakikat menakik aulia Allah, khususnya Allah yang menyuruh kita bacakan sakolumit aja ada banyak, ada lain tujuan kita. Mudah-mudahan kita mendapat berkah, mendapat rahmat, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita ikut anbiya min ibadah wa ikut shalihin kafarah. Menyebut kisah para nabi itu nilainya menjadi ibadah, menyebut kisah orang saleh itu nilainya menjadi kepala, menjadi pada dosa, menjadi pada dosa, nanti mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun akhiri kalau salah tidak banyak-banyak kita ampun dan kita ridha kita halal. Ulun akhiri wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.